Kelompok perempuan transgender atau transpuan, kelompok identitas gender dan orientasi seksual yang berbeda dari kebanyakan orang, sangat rentan terhadap perilaku diskriminatif. Perlakuan diskriminatif ini terjadi karena adanya persepsi sosial sebagian masyarakat terhadap transpuan sebagai orang-orang yang tidak normal dan cenderung menyimpang dari kodratnya. Orang-orang yang termasuk dalam kelompok LGBT biasanya tidak dipandang sebagai manusia, melainkan sebagai sebuah isu, ideologi maupun penyakit. Sehingga mayoritas masyarakat, bahkan negara, merasa tidak perlu memperlakukan mereka secara manusiawi. Padahal hal tersebut merupakan hal yang salah, mengingat setiap orang berhak diperlakukan secara manusia terlepas dari apapun identitas, ekspresi gender, dan orientasi seksualnya. Tingginya sentimen publik terhadap kelompok LGBT ini memicu upaya-upaya yang mengarah pada persekusi. Berdasarkan data dari Lembaga Sosial Masyarakat Arus Pelangi, pada 2013 sebanyak 89,3% LGBT di Indonesia pernah mengalami kekerasan. Sementara berdasarkan data dari LBH sepanjang tahun 2017 terdapat 973 orang yang menjadi korban dari stigma, diskriminasi dan kekerasan berbasis orientasi seksual, identitas dan ekspresi gender di luar norma biner heteronormatif. Berkaca pada data kasus kekerasan dan diskriminasi terhadap kaum LGBT yang semakin meningkat, menunjukkan bahwa pemerintah belum memberikan perlindungan dan menjamin hak hidup mereka. Justru kerap kali aparat negara menjadi bagian dari pelaku kekerasan dan pendukung kebencian dengan dalih waria telah membuat resah masyarakat. Belum usai perjuangan kelompok minoritas LGBT untuk melawan stigma negatif yang kadung mengakar di masyarakat, perlakuan diskriminasi di masa pandemi juga memperparah kehidupan mereka. Semenjak pandemi corona, para transpuan kehilangan mata pencaharian, sebab sebagian besar mereka bekerja sebagai pengamen, pekerja salon, dan juga pekerja seks. Setidaknya terdapat 360 transpuan di Yogyakarta yang berhimpun dengan Ikatan Waria Yogyakarta. Jumlah tersebut belum termasuk waria yang tidak tercatat. Sejumlah transpuan masih belum berani mengungkapkan identitas mereka di tengah stigma dan diskriminasi. Akibatnya mereka tak tersentuh bantuan dari pemerintah dan adanya keterbatasan akses bantuan obat karena sebagian besar tak memiliki kartu tanda penduduk atau KTP hanya karena identitas gender.